pada tahun 50 sebelum Masehi, ya, hampir semua nabi itu Bani Israel tinggal di sana. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Musa akhirnya pindah ke Kanaan juga. Nabi Musa lahir di Mesir, tapi setelah beliau dikejar oleh Fir'aun, beliau pindah membawa Bani Israel kembali ke Palestina. Namun 50 tahun sebelum Nabi Isa lahir, Bani Israel terusir dari Palestina karena direbut oleh pasukan Romawi. Jadi kerajaan Romawi Kristen menguasai Palestina 50 tahun sebelum Masehi. Ya. Sampai dengan tahun 638. Jadi sekitar 700 tahun Palestina dijajah oleh Romawi, dan karena bangsa Yahudi dikejar-kejar dan dibunuh oleh Romawi, mereka terpencar ke berbagai penjuru dunia. Jadi mereka tidak tinggal di Palestina sejak tahun 50 tahun sebelum Masehi. Tahun 638, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil membebaskan Palestina dari penjajahan Romawi. Kemudian beliau menerima pintu Baitul Maqdis dan kunci pintu Baitul Maqdis dan kunci Masjidil Aqsa. Sejak itu ada yang disebut Mitsaq Umar, piagam Umar bin Khattab, yang menyampaikan bahwa sejak hari itu Palestina, Masjidil Aqsa adalah wakaf bagi kaum muslimin. Dan orang Yahudi maupun Nasrani diperbolehkan tinggal dengan damai di Palestina. Sampai dengan tahun 1096, 1098, pasukan salib merebut Palestina. Jadi tahun 1099 itu Palestina jatuh ke pasukan salib. Bernard Louis menyebutkan dalam tulisannya bahwa ketika pasukan salib menguasai Baitul Maqdis atau Al-Quds atau Yerusalem, Masjidil Aqsa bersimbah darah sampai lutut orang dewasa. Jalan-jalan bergelimpangan mayat yang dibantai. Itu yang bersaksi orang Kristen. Ya. Tahun 1147, 149, kaum muslimin berusaha merebut kembali Palestina dari kaum salib, tapi gagal. Tahun 1186, 1189, Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Palestina. 1189 kalau tidak salah, ya. Dan di perang salib ketiga. Sejak itu Palestina kembali kepada pangkuan kaum muslimin. 7 kali terjadi perang salib. Perang salib pertama kaum muslimin kalah, perang salib kedua kaum muslimin kalah, perang salib ketiga sampai ketujuh kaum muslimin menang, dan tidak pernah ada lagi perang salib setelah itu. Barulah pada tahun 1917 ketika Perang Dunia Pertama meletus, Inggris dan Prancis serta Rusia, ya, Inggris dan Prancis tepatnya, Inggris dan Prancis dibiayai oleh bankir-bankir Yahudi sesuai dengan perjanjian Balfour Declaration, ya, antara Balfour dan Thomas Rothschild. Thomas Rothschild ini bankir Yahudi. Cucunya sekarang jadi salah satu orang terkaya di dunia. Ya, dalam perjanjian antara Balfour, ini Perdana Menteri Inggris, dengan Rothschild, itu Yahudi bersedia membiayai seluruh kebutuhan perang Inggris melawan Jerman dan khilafah Turki Utsmani. Jadi waktu itu Inggris, Prancis melawan Jerman. Nah, Turki Utsmani mendukung Jerman. Ya, karena beberapa hal, ya, Inggris ingin menjajah Timur Tengah, ya, menjajah Mesir, menjajah Irak dan sebagainya. Maka kemudian
Turki Utsmani mendapat dukungan dari Jerman. Nah, dalam perjanjian Balfour itu ditulis bahwa bangsa Yahudi akan membantu persenjataan dan kebutuhan logistik Inggris dengan syarat jika Inggris berhasil merebut Palestina, maka Inggris akan menjaga Palestina sampai bangsa Yahudi bisa mewujudkan bangsa Palestina merdeka di tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Nah, pernyataan kembali ke Palestina ini itu dinyatakan oleh Theodor Herzl, pendiri Zionisme, tahun 1897. Dia mengatakan, jika aku katakan dalam 5 tahun ke depan kita akan mendirikan negara Yahudi di Palestina, di tanah yang dijanjikan, pasti seluruh dunia akan menertawakan kita. Namun yang pasti, dalam 50 tahun ke depan, negara Israel pasti berdiri di tanah yang dijanjikan. Kemudian dia mengatakan, if you will it, there's no dream. Kalau kamu punya kemauan, tidak ada yang namanya mimpi. Kemudian dia mengumpulkan bankir-bankir, mengumpulkan dana 280 triliun hanya untuk menyuap Sultan Abdul Hamid, Sultan Khalifah Turki Utsmani, agar diizinkan bangsa Yahudi untuk ziarah ke Palestina. 280 triliun untuk pribadi Sultan. Kemudian mereka bersedia membangun armada Turki Utsmani dan menutup semua hutang Turki Utsmani yang sangat banyak. Semua 3 poin itu ditolak oleh Sultan Abdul Hamid. Maka kemudian Yahudi bersekongkol dengan Inggris. Akhirnya tahun 1917 di bawah pimpinan Marskal Edmund Allenby, ini pimpinan tertinggi armada Inggris, Edmund Allenby berhasil merebut Palestina dari Turki Utsmani. Edmund Allenby mendarat di Palestina, langsung menuju ke Hittin. Hittin itu sebuah kota di Palestina di mana Salahuddin Al-Ayyubi dimakamkan. Edmund Allenby sangat terkenal cerita ini. Edmund Allenby langsung ke makam Salahuddin dan berteriak, "Oh Salahuddin, the war of Crusader has now finished." Salahuddin, perang salib sudah selesai. 1917. Negara pemenang Perang Dunia Pertama membentuk yang disebut Liga Bangsa-Bangsa, cikal bakal PBB. Melalui Liga Bangsa-Bangsa ini mereka memberikan mandat kepada Inggris untuk mengawasi Palestina. Maksudnya adalah untuk menyiapkan Palestina bagi bangsa Yahudi. Mulailah migrasi-migrasi ke Palestina. Sambil menyusupkan munafik ke tubuh Turki Utsmani yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Ya, Mustafa Kemal itu adalah orang Yahudi yang disusupkan. Ya. Maka kemudian runtuhlah khilafah Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924. Dunia nihil khilafah, tidak ada lagi khilafah, Palestina tidak ada lagi penjaganya. Maka kemudian mulailah penyerobotan tanah Yahudi dengan bebasnya masuk ke Palestina hingga akhirnya tahun 1900 bulan Mei 1948 Yahudi memproklamirkan negara Israel di Palestina.